Innal hamdalillah, sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita memujinya dan senantiasa mohon pertolongan kepadanya. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada satu manusia pun yang sanggup menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satu manusia pun yang sanggup memberikan petunjuk atau hidayah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bertafakur, Ibu sekalian, sampai hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan untuk bisa beraktivitas dari pagi tadi. Masih diberikan kenikmatan belum dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kenikmatan kita bisa bernapas lega tanpa bantuan oksigen, ya Bu ya. Masih bisa berjalan ke salah satu tempat yang Allah cintai, yaitu majelis ilmu. Masih bisa diberikan kenikmatan menjadi wasilah, insya Allah. Wasilah dimudahkannya jalan kita menuju surganya Allah, berkah daripada thalabul ilmi. Salam salawat tercurah kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu sekalian yang Allah rahmati, tidak ada satu perintah Allah, Bu sekalian, pasti perintah itu mengandung kebaikan, Bu. Pasti perintah itu mengandung maslahah, mengandung manfaat. Dan tidak ada satu larangan, Ibu sekalian, kecuali larangan itu pasti akan mengandung mudarat, mengandung keburukan bagi hambanya, kita semuanya manusia ini, Bu sekalian. Nah, setiap tahun nih Bu, ini kita sudah masuk bulan apa Bu? Bulan Rajab atau Recep Bu. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Biasanya itu akan terus kita Bu, diulang-ulang terus. Hakikat, manfaat, fikih tentang puasa, ya. Kenapa sih Allah syariatkan Ramadan ini Bu ya? Kenapa setiap tahun berulang? Bahkan mungkin kita sudah melewati Ramadan lebih dari 10 kali ya Bu ya. Rasulullah saja melewati Ramadan cuma 10 kali itu Bu. 9 kali 29 hari, yang 1 kali 30 hari itu. Saya yakin kita ini sudah ngelewatin Ramadan sudah di atas 10 kali lah Bu, bisa 20 bahkan 30 kali Ramadan. Dan setiap tahun diulang-ulang terus tuh Bu tentang fikih Ramadan dan sebagainya. Makanya kita ini sangat rugi Bu sekalian. Ini Ramadan datang, kita nggak mempersiapkan diri untuk menjadi tamu Allah, hanya Bu sekalian. Kita dikasih oleh Allah setahun berapa hari Bu? 360 hari. Dari 360 hari itu Allah cuma minta 30 atau 29 hari Bu ya, untuk kita puasa Ramadan Bu. Dan setiap hari dari 24 jam itu kita hanya diminta 12 sampai 13 jam kita diminta untuk puasa Ramadan. Makanya rugi Bu sekalian kalau kita tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ini kalau kita jadi diundang atasan umpamanya Bu, undang atasan. Di undangan itu tertulis gini Bu, undangan ini sangat penting, wajib hadir. Kitanya sebagai bawahan, saat menerima undangan itu kita kira-kira hadir nggak Bu? Kita hadir. Kalau kita nggak hadir, kita khawatir itu akan berpengaruh kepada karir kita, akan berpengaruh kepada kerjaan kita. Bisa jadi kalau kita nggak hadir kena SP. Tahu SP nggak Bu? Surat peringatan. Bukan hanya SP Bu, bisa jadi kalau kita nggak hadir kena PHK. Apa singkatannya PHK Bu? Pemutusan hubungan kerja. Dan kita akan berusaha hadir sebaik mungkin lah.
karena kita khawatir itu akan berpengaruh kepada keberlangsungan ekonomi kehidupan keluarga kita. Kalau sampai kita kena PHK, itu pasti akan berpengaruh. Nah, makanya rugi ibu sekalian ketika ini Ramadan datang kita nggak persiapkan diri. Itu kan bulan futihat abwabul jinan, kata Rasulullah kan, bulan dibukakan pintu surga, hulikot abwabun nar, ditutup pintu neraka, wasufidatis sayatin, diikat setan-setan, bulan dimana ada malam Lailatul Qadar, ya Bu ya, bulan dimana amalan sunnah setingkat dengan wajib pahalanya, yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Ini umpamanya hari ini ada diskon besar-besaran Bu, sembako 50%. Minyak itu kalau seliter harganya berapa Bu? Minyak makan Bu, biasanya beli Bu 30 ya Bu ya. Umpamanya diskon 50%, kira-kira Ibu beli nggak Bu? Kita akan beli. Itu tiap hari kita butuhin Bu ya. Sama dengan ini Ramadan datang bulan kebaikan gitu kan, kok kita nggak nyiapin diri, ya rugi kan gitu Bu. Sehingga Rasulullah mengingatkan betul nih Bu. Ini apa kata Rasulullah? Sakiyu abdun. Nih, sakiyun itu sengsara, sakiyun juga bisa bermakna celaka. Abdun, hamba Allah ini. Dakhala Ramadan datang ngampiri, datang hadir di tengah-tengah dirinya itu. Suman salaho, kata Rasulullah, sampai Ramadan itu habis. Tapi apa kata Rasulullah? Falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Makanya rugi Bu ya kalau kita nggak punya persiapan. Allah Subhanahu wa taala, Ibu sekalian, itu mengumpamakan ibadah ini dengan perlombaan Bu. Perlombaan. Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Saya pengen nanya Bu, orang yang juara dalam perlombaan itu orang yang paling depan apa belakang Bu? Paling depan. Kira-kira orang yang mendapat medali emas itu yang finishnya paling depan apa paling belakang Bu? Paling depan. Paling depan biasanya kalau di tingkat nasional apalagi internasional mendapatkan emas. Yang paling belakang dapat apa Bu? Ya dapat keringat, ya dapat sehat, ya dapat capek, itu aja kan. Setidaknya mungkin kurang berharga lah kan gitu. Nah, perlombaan itu kan seperti maraton kita nanti Bu. Kalau ibu-ibu biasa maraton di pagi hari itu berapa lama Bu? Kalau di pagi hari itu Bu 1 jam palingnya Bu ya kita maraton. Yang senang jogging gitu. Ramadan itu nanti kita akan maraton Bu. Maratonnya nggak cukup 1 jam 2 jam. Maratonnya nggak cukup 1 hari 2 hari. Maratonnya itu nanti selama berapa hari Bu? Selama 30 hari itu Bu. Karena ibadah di bulan Ramadan itu kan banyak Bu. Kita sebutin satu-satu Bu. Pertama apa Bu? Puasa Ramadan. Kedua apa Bu? Tarawih. Ketiga tadarus Al-Quran ya Bu ya. Keempat biasanya apa Bu? Sedekah atau berbagi apa namanya? Buka puasa lah begitu kan. Apalagi Bu? Iktikaf. Ada satu yang nggak disebutin Bu, sholat 5 waktu. Taraweh itu hukumnya apa Bu? Sunnah. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Lebih rame mana Bu? Sholat 5 waktu apa sholat taraweh? Sholat taraweh. Padahal taraweh hukumnya sunnah. 5 waktu hukumnya wajib. Kira-kira benar nggak Bu? Ya benar memang, sholat tarawih sunnah hukumnya kan. Tapi kebanyakan kadang-kadang kita ini ngejar sunnah dengan melalaikan wajib itu loh Bu. Kadang-kadang seperti itu kita ini. Itu kan ibadahnya banyak. Berarti kan kita butuh namanya fisik Ibu sekalian, fisik yang baik.
fisik yang kuat selama kita Ramadan itu, ya kan? Ibadahnya 12 sampai 13 jam, ya Bu ya. Kalau kita sholat berapa lama biasanya Bu? 5, paling lama 10 menit, ya. Ramadan itu 12 sampai 13 jam. Oleh karena itu kita butuh persiapan Ibu sekalian, ya, agar Ramadan itu nanti berjalan dengan baik. Persiapan yang pertama ini Bu ya, saya sampaikan adalah persiapan pemanasan niat ini Bu. Artinya persiapan keikhlasan ini Bu. Setiap ibadah itu rukunnya pasti yang diminta oleh Allah adalah ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Al-Bayyinah ayat 5 Bu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan kepada kalian wahai manusia kecuali hanya untuk menyempurnakan ibadah kepadaku ini Bu. Pertama pemanasan niat ini Bu. Berarti kita butuh ikhlas. Karena ada orang yang puasa bukan karena Allah, tapi karena pengen langsing Ibu. Nah, nawaitu sumaghodin li langsing. Ya kan? Ada lagi pengen puasa Ramadan, pengennya di diet. Ini kan ada macam-macam faktornya nanti Bu. Ada lagi pengen puasa Ramadan karena pengen sehat. Ya ini boleh-boleh saja Bu. Tapi utamakan niat yang pertama tadi Bu. Niatnya, coba kita baca niatnya gimana Bu? Bunyinya biasanya Bu. Nawaitu sauma ghodin an adai fardi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Jadi benar-benar nih kita ibadah untuk Allah. Jangan gak enak sama tetangga puasa ikut puasa, tetangga bocor ikut bocor, gak puasa maksudnya Bu, ya kan? Ini ada angin ngalor ikut ngalor, angin ngidul ikut ngidul. Ngerti ngalor ngidul gak Bu? Ngalor itu berarti utara, ngidul selatan. Kalau ke sana kemana Bu? Ngetan, sana ngulon. Itu dia. Jadi kadang-kadang gak punya pendirian. Jadi puasanya karena nggak enak ini, jangan sampai Bu. Puasanya karena nggak enak sama anak, nggak enak sama besan, nggak enak sama tetangga. Jadi puasa kita benar sebagaimana niat Bu. Niatnya setiap malam itu kan. Mayoritas ulama mengatakan niatnya itu harus diniatkan setiap malam. Meskipun niat tidak harus terucap nih Bu ya. Nah itu kan menguatkan niat sebenarnya Bu. Nawaitu ketika dalam hati sudah ada keinginan besok saya akan puasa Ramadan, itu sudah termasuk niat Ibu sekalian. Sudah termasuk niat. Ya. Ada 3 hadis saya bacakan nanti Bu. Redaksi tentang ibadah puasa ini hampir sama Bu. Diminta niat harus karena Allah. Man soma Ramadhana kata Rasulullah, imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena imanan wahtisaban dan mengharap dari Allah, pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ini pertanyaannya gini Bu. Kira-kira yang Allah ampuni ini yang puasanya biasa apa puasanya ada syaratnya Bu? Puasanya ada syaratnya. Ada SKB namanya Bu, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa tadi kata Rasulullah? Karena iman pertama, kedua karena hanya mengharap pahala untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bu. Yang kedua, sholat tarawih. Ini hadisnya bunyinya gini. Man qoma Ramadhana, siapa yang berdiri di malam hari ya di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, berdirinya ini ya bisa sholat isya, nanti tambah lagi sholat tarawih ini Bu. Karena iman ya Bu ya, wahtisaban dan hanya mengharap pahala dari Allah. Apa bunyi redaksi hadis ini Bu? Terakhirnya sama dengan yang pertama tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
Allah ampuni dosa yang telah lalu. Hadis tentang mencari Lailatul Qadar hampir sama lagi redaksinya, Bu. Man qoma Lailatul Qadri. Siapa yang bangun malam untuk mencari Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban, syaratnya ini tadi. Syaratnya iman dan hanya mengharap Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti SKB-nya, Bu. Syarat ketentuan itu mendapatkan ghufira lahu ma min danbi itu adalah karena iman, karena mengharap pahala untuk Allah. Itu, Bu, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Kita kan harus belajar, Bu. Ikhlas itu berat nggak, Bu? Berat. Tapi tidak ada kata berat kecuali terus kita berlatih, Bu. Ikhlas itu berat. Salah satu cara melatih keikhlasan ini, Bu. Ini dalam satu hadis disebutkan ini, Bu. Salah satu cara melatih keikhlasan ini disebutkan dalam hadis. Disebutkan ini, manis tato aminkum, kata Rasulullah, ayyakuna lahu khobi'ah min amalin soleh falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan amal ibadah yang rahasia, maka lakukanlah. Saya ulangi, Bu, ya. Barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan ibadah yang rahasia, maka kerjakanlah, lakukanlah. Meskipun tidak semua ibadah harus rahasia, Bu. Sholat taraweh kan nggak harus rahasia. Sholat berjamaah nggak harus rahasia. Majelis taklim nggak rahasia kan gitu. Apa ada majelis taklim sendiri-sendiri gitu, Bu? Nyumput di kamar gitu kan? Nggak ada, ya kan? Nyumput di gua gitu, di hotel. Itu namanya live streaming namanya, Bu. Ya mungkin ada Zoom, semacam Zoom gitu kan? Karena nggak bisa ikut pengajian di Jakarta, ikut pengajiannya dari Bandar Jatimur lewat apa namanya live streaming gitu, Bu, ya. Orangnya ngisinya di mana? Jakarta, pokoknya Mama Dede dan sebagainya itu, Bu. Nah, jadi Rasulullah mengajari kita punya amal soleh, Bu, yang rahasia. Apa contohnya? Ya banyak. Bisa sedekah, infak. Kan ada yang kadang-kadang nih punya pikiran gini loh, Bu. Pas dia mau masuk masjid, mau masukin apa namanya infak uang ke kota, dilihatnya belum banyak yang hadir, nggak jadi. Nanti sajalah kalau teman-teman saya sudah pada datang, biar nanti ketahuan. Nah, ini kita belajar nih, Bu, ya. Setidaknya ada yang seakan-akan saat kita jangankan orang lain, Bu, bahkan seakan-akan orang yang belajar ikhlas tuh, ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya seakan-akan tidak tahu kan gitu. Apalagi kanan kiri kita kan gitu. Itu satu di antaranya melatih nih, Bu, ya. Entah dia menyantuni fakir miskin, entah dia apa namanya sedekah, ya kan. Atau kadang-kadang gini, Bu. Ada ibu-ibu matanya merah. Ditanya sama temennya, "Kok matamu merah, Bu?" gitu. "Oh iya, kamu nggak ngerti ya, semalam saya sholat tahajud 11 rakaat sampai gempor nih kaki saya ini." Wah, langsung ini, Bu. Iya kan? Nggak perlu gitu-gitu banget, Bu. Iya kan? Nah, nggak ngerti apa kamu? Kaki saya sampai gempor semalam ini, gering-gingon. Malam tahajud saya 23 rakaat, 3 witir itu. Tahajud itu sebenarnya nggak terbatas witir, apa namanya, Bu, rakaatnya ya. Tapi yang biasa dilakukan Rasulullah itu 11. Itu, Bu, rutin itu. Dan bagi Rasulullah itu wajib. Tapi bagi umatnya itu sunnah, ya. Jadi bukan berarti larangan, tidak, Bu. Ada kadang-kadang memang saat kita memberikan bantuan, niatnya nih, Bu, ya, niatnya agar orang lain tergugah. Contoh nih, ada musibah yang besar, Bu, ya, di 3 provinsi di Sumatera. Dan alhamdulillah kita ini Sumatera tapi nggak sampai terkena musibah seperti di Padang, Aceh dan Medan, ya, Bu, ya. Saat memberikan sumbangan itu difoto, ya kan? Niatnya atau disyuting niatnya, Bu, agar orang lain ikut tergugah, itu boleh. Itu boleh, Bu, sekalian. Nah, yang kadang-kadang kita ini dikit-dikit cetrek itu sih, Bu, ya kan? Dikit-dikit upload status itu. Bahkan live gitu, siaran langsung, lagi tadarus nih.
Guys, aku udah dapat 15 juz loh guys, nih guys. Gimana kamu guys? Sudah belum guys gitu kan? Nah terus bu, sambil tadarus tuh sambil gini bu, siaran langsung gitu. Nah. Atau saat tawaf, tapi sekarang kayaknya sudah dilarang bu ya, tawaf seputar Masjidil Haram menggunakan HP itu. Nah. Jadi itu satu contoh tadi melatih keikhlasan gitu bu. Jadi punya amal soleh yang rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Itu dengan siapa bu? Contoh nih, punya amal soleh meskipun kelihatan kecil bu ya, tapi itu bisa dinilai besar loh. Pamannya tiap hari ngasih makan kucing ya bu ya. Nah kita nggak ini kan, sampai direlain beli ikan sarden ya, sampai direlain beli ikan apa itu tuna gitu kan. Nggak ada yang ini. Bahkan ketika ketemu binatang di jalan dikasih makan, ya dan sebagainya. Ini amalan rahasia. Tahu-tahu apa namanya, nih bu, kita ngasih namanya sekotak gelas aqua gitu kan ke masjid. Nggak ada yang ngerti gitu kan. Itu termasuk amal rahasia gitu kan. Macam-macam lah bu, banyak contoh yang lain. Itu satu diantaranya melatih keikhlasan, ya bu ya. Memang puasa ini bu, puasa itu termasuk amalan yang sangat ikhlas bu, karena tidak ada yang ngerti. Maksudnya di sini adalah niatnya bu, harus benar-benar niat lillahi ta'ala. Nanti bu ya, ini kan kita puasa kita tinggal 1,5 bulan ya bu ya. Nah ini kita sudah di akhir tahun, menjelang akhir tahun ini. Mungkin ini pengajian terakhir di tahun ini ya bu ya. Tahun depan mungkin sudah ketemu tahun baru ya bu ya. Ini yang pertama bu, persiapan pemanasan niat. Yang kedua bu, pemanasan puasa. Pemanasan puasa. Banyak orang berpuasa tapi hanya saat bulan Ramadan. Ya itu memang wajib ya bu ya. Jadi selain Ramadan nggak pernah puasa bu. Contoh nih, Syawal datang ya, mulai tanggal 2 sampai setelah akhir Syawal dia nggak puasa. Ayamul Bid nggak pernah puasa, Senin Kemis nggak pernah puasa. Tapi kalau sudah terbiasa puasa sunnah bu, nanti datang puasa wajib. Ini 30 hari loh bu, nggak main-main ini. Meskipun mohon maaf bu ya, kalau ibu-ibu biasanya ada saja halangan ya bu ya, bisa nggak sampai khatam puasanya kan, wajar itu. Tapi hebatnya Islam gini bu, fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Ini hebatnya bu, saat halangan itu ibu-ibu itu hanya diwajibkan kodok puasa, tapi nggak diwajibkan kodok sholat. Ini bu, dikasih keringanan sama Allah seperti itu hadisnya gitu ya. Karena ada di zaman kunna nahidu ala ahdi Rasulillah, ada yang sahabiah itu bertanya, kami itu pernah datang bulan di waktu bulan puasa zaman Rasulullah. Sehingga apa? Perintahnya itu kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami yang diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Ini keringanannya seperti itu bu. Ya mudah-mudahan sih bisa khatam semua puasanya bu ya, amin ya rabbal alamin. Ini bu, ini kita kalau nggak pernah puasa, tahu-tahu nanti kita puasa 1 bulan. Kalau sekarang mungkin agak enak bu ya, sering hujan, cuaca mendung, adem. Kita nggak ngerti bu, nanti pertengahan bulan Februari ya bu ya, sekitar tanggal 18 mungkin itu awal Ramadan. Tahu-tahu cuacanya sudah mulai panas. Akhirnya apa bu? Seharian tidur terus, habis sahur tidur, ya kan? Baru habis sholat subuh tidur, bangun-bangun maghrib jangan-jangan bu, ya. Karena tidur terus kita bu, ya. Mentang-mentang ini salah menafsirkan hadis ini, saya jelas-jelas ini. Kata mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, jadi tidur terus dia bu. Ini kalau yang sebagai seorang suami hukumnya bisa jadi haram bu. Dia tidur terus, anak istrinya nggak dikasih beras mamanya bu, ya kan? Puasa-puasa ini kan harusnya kan
ada tambahan makanan menu yang istimewa kan gitu Bu. Biasanya kan gitu Bu ya. Terus terang Bu, kalau kita puasa kita belanjaan nambah banyak apa nambah dikit Bu? Oh nambah banyak loh. Pengeluaran nambah dikit apa nambah banyak? Nambah banyak. Ya nggak apa-apa Bu. Niatnya untuk membahagiakan keluarga. Yang penting nggak hawa itu Bu, nggak serakah. Semuanya dibeli, ya disiapin di meja makan sampai nggak ada sisa tempat itu Bu, penuh gitu. Pas diminum gelas teh hangat 1 gelas sama mungkin makan 1 onde-onde aja kadang-kadang sudah hilang semuanya Bu. Keinginan tadi siang tadi. Ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai nih Bu, puasa juga dijadikan alasan kita jadi malas untuk beraktivitas. Ya, aktivitas malas. Masak jadi malas, kerja malas, melayani keluarga malas. Ya, itu dia. Padahal yang biasa buatin kopi nggak jadi buatin kopi, ya Bu ya. Nah, yang biasa masak jadi masaknya mungkin sore sama tengah malam ya Bu ya kan kalau puasa kan. Nah, seperti itu Bu. Jadi jangan sampai nih Bu, nanti kita puasa kerjaannya cuma tidur terus Bu ya, tidur terus gara-gara salah menafsirkan hadis. Yang jelas Bu, para sahabat itu bukan hanya 1-2 minggu, 1-2 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan datang minta diketemukan dengan bulan Ramadan. Para sahabat itu 6 bulan. Tapi kalau Rasulullah biasa puasa ini Bu ya, banyak puasa sunnah itu ternyata di bulan Sa'ban nanti. Ini hadisnya gini Bu, ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin ila Ramadan. Rasulullah itu tidak aku tidak pernah lihat Rasulullah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ini Bu. Wa ma ra'aitu aktsara syaman min Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sering puasa sunnah Bu ya, kecuali di bulan Sya'ban. Nih Bu, kecuali di bulan Sya'ban. Ada lagi ulama yang tidak menghalalkan Bu ya, puasa Sya'ban mulai dari pertengahan Bu ya, puasa Sya'ban dimulai dari pertengahan. Jadi puasa Sya'ban itu niatnya ya puasa aja di situ Bu. Boleh ditambah Senin Kamis, boleh puasa Ayyamul Bid, ya puasa di bulan Sya'ban itulah. Puasa kapan saja boleh. Tapi jangan memulai puasanya di pertengahan pertengahan bulan Sya'ban atau menjelang akhir Sya'ban. Ini enggak boleh Bu. Kecuali bagi mereka yang terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, silakan Bu. Ya, terus itu, ya. Karena puasa itu diharamkan diharamkan pada saat syak namanya Bu, hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu kapan? Ya antara itu Bu, tanggal 30 Sya'ban itu loh. Kira-kira sudah masuk Ramadan atau belum? Nah, itu nggak usah puasa mendingan, ya, kecuali terbiasa puasa sunnah tadi Senin, Kamis, atau pas Ayyamul Bid gitu. Kalau Ayyamul Bid ini biasanya pertengahan bulan Bu. Biasanya kalau sudah bulannya terang itu Bu ya, itu namanya Ayyamul Bid, hari-hari di mana cahaya matahari bersinar, bercahaya itu Bu. Itu yang kedua Bu ya, tadi pemanasan puasa. Kita biasa puasa Senin Kamis, biasa puasa sunnah, kok nanti masuk Ramadan gak kaget Bu. Sama gini Bu, kita biasa makan jengkol, nanti pas bertamu dikasih jengkol, kaget gak Bu? Alah, biasa saya makan jengkol. Biasa makan kangkung, dikasih kangkung, kaget gak Bu? Gak kaget. Kita biasa makan kangkung, tahu-tahu dikasih rendang, kaget gak Bu? Weh, pesta kita Bu, perbaikan gizi kan gitu Bu. Itu yang kedua tadi Bu. Ya. Yang ketiga Bu, pemanasan tahajud. Ini Bu, tahajud. Hukumnya apa tahajud Bu? Sunnah, sholat malam itu. Kenapa ini Bu? Kita harus pemanasan tahajud Bu. Setidaknya nih Bu, dari sekarang kita latihan tahajud. Kalau badan capek 2 rakaat 1 salam itu cukup Bu. Besok lagi ditambah 4 rakaat. Ya, 2 2 1 gitu ya. Besok lagi ditambah lagi pekan depan. Saat nanti masuk bulan Ramadan, kita tarawih di sini berapa Bu?
11 ya Bu ya. 11. Seakan-akan ibadah itu akan terasa ringan gitu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa sholat malam. Jangankan tarawih gitu Bu, tahajud saja kita bisa bangun gitu malam ya kan sholatnya. Apalagi tarawih yang waktunya belum malam-malam banget, gak harus tidur dulu ya kan. Terbiasa kan gitu. Biasa sholat tahajud kita kerjakan, tahu-tahu datang Ramadan, meskipun sunnah Bu ya, tapi itu jangan sampai kita tinggalkan kalau tidak ada halangan Bu. Karena hadisnya tadi kan jelas Bu, iman qoma ramadhana. Siangnya shoma ramadhana karena Allah, malamnya juga qoma ramadhana, ibadah tarawih karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Ini Bu ya. Terakhir Bu, ini sudah jam 5 ya Bu ya, lebih 5 kayaknya ini. Pemanasan baca Quran Bu. Karena Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi usahakan jangan sampai rumah itu tidak ada bacaan Quran. Setidaknya satu hari satu lembar, satu ain itu Bu ya, kita baca terus. Ya waktu yang baik ya ba'da maghrib atau dan ba'da subuh. Kalau bulan Ramadan ya saat kita menunggu waktu subuh atau waktu imsak itu Bu, gunakan waktunya untuk membaca Quran. Setidaknya ini Bu ya, kita punya target khatam 1 kali minimal Bu dalam 1 bulan. Kalau di masjid biasanya sudah lebih dari itu ya. Maksudnya yang untuk pribadi kita lebih baik kita punya Bu ya. Sehari dibagi aja Bu, yang 4 lembar itu dalam setiap sholat itu sudah khatam kita Bu, insya Allah khatam ya. Jadi nanti masuk Ramadan tadarus sudah ringan lah kita Bu. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan Ibu sekalian untuk memasuki Ramadan ini. Kini kita sudah masuk di bulan Rajab. Tadi diulang lagi coba Bu. Pertama tadi pemanasan apa Bu namanya Bu? Niat. Pemanasan ikhlas namanya, harus ikhlas. 2 pemanasan puasa. 3 pemanasan tahajud. Yang keempat pemanasan baca Quran. Ya Bu ya. Agar hatinya tenang, agar rumah terasa nyaman, terus Bu dibacakan Al-Quran. Itu saja Bu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita diberkahi di bulan Rajab ini, diberkahi di bulan Sya'ban yang insyaallah akan kita temui nanti, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.